Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bariah NIM 1914-21183. Saya dari kelas PBSS semester 3. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan antara produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah. Manakah yang lebih menguntungkan, fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah? Nah, langsung saja saya jawab. Pertama, perbedaan antara produk gadai emas yang pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah. Jadi, ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas dengan ketentuan fatwa DSN nomor 25 dan 26 tentang rahan dan emas. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa gadai emas diperbolehkan selama tidak mengandung riba. Perbedaan yang utama adalah pegadaian syariah bebas dari bunga dan yang ada hanya biaya penitipan atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Gadai emas yang dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah, prinsip yang diterapkan oleh lembaga ini adalah sama, yaitu mengacu pada fatwa DSN MUI. Yang membedakan itu hanyalah dalam proses atau teknis pelayanannya saja. Nah, proses gadai emas syariah ini secara garis besar pada umumnya dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama, nasabah membawa emas yang digadaikan dan kartu identitas diri ke kantor pegadaian atau bank syariah. Yang kedua, penaksiran atas nilai emas yang dimiliki nasabah dan nilainya ditentukan oleh pihak pegadaian atau bank syariah. Yang ketiga, pegadaian menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan financing to value atau FTV atau perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang digunakan nasabah kepada pihak bank atau pegadaian. Yang keempat yaitu perusahaan menghitung biaya atas pegadaian, yaitu biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya pertanyaan mengenai yang kedua yaitu manakah yang lebih menguntungkan, fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah? Nah, menurut saya sendiri yaitu fasilitas yang lebih menguntungkan yaitu dari bank syariah, karena saat ini bank bermitra kepada bank-bank lainnya seperti PT SOS Indonesia, terus Bank Sinar Harapan Bali. Nah, dengan hal tersebut dapat memudahkan nasabahnya dalam transaksi gadai yang lebih luas lagi. Nah, mungkin itu jawaban nomor 1. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, yang pada intinya pendapat Anda mengenai peran lembaga zakat pada nuansa pandemi, apakah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik? Nah, menurut saya itu sudah, karena meskipun situasi pandemi COVID-19 ini memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemenag sendiri telah berencana akan meluncurkan terkait tentang percepatan untuk berzakat. Kemenag beralasan bahwa zakat yang segera terkumpul bisa segera terdistribusi kepada pihak mustahik yang membutuhkan lebih cepat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Kemenag, zakat dapat berperan sebagai upaya jaringan pengaman sosial terhadap warga terdampak pandemi COVID-19 ini. Kepada para pengelola zakat, Kemenag juga meminta memprioritaskan pendistribusian ZIS secara langsung untuk masyarakat lapisan bawah atau miskin. Nah, jadi dengan pernyataan Kemenag ini, menurut saya lembaga pengelolaan zakat itu sudah memenuhi fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan pendapat Anda, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat pada masa COVID-19 ini, sertakan alasannya. Langsung saja saya jawab. Yang pertama itu jenis lembaga keuangan syariah itu terdiri dari Bank Umum Syariah, Usaha Unit Syariah, BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya.
Nah, yang pertama itu perkembangan dari perbankan syariah. Menurut LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, mengklaim saat ini kondisi industri perbankan syariah relatif stabil meskipun perlu mengantisipasi kewaspadaan dalam dampak negatif dari COVID-19 ini. Jadi perbankan syariah masih stabil. Selanjutnya yaitu ada asuransi syariah. Menurut OJK, proyeksi premi tahun 2020 kisaran antara 10%. Bruto asuransi jiwa syariah mencapai 3,31 triliun. Nilai itu tambah 5,8% yoi jika dibandingkan kuartal pertama pada tahun 2019 senilai 3,15 triliun. Selanjutnya yaitu ada pasar modal syariah. Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa jumlah saham per 27 Oktober 2020 mengalami peningkatan sebesar 90,3% menjadi dari 2011 yang hanya mencapai 227 kini menjadi 451 saham dibandingkan dengan 2011 itu atau tumbuh sebesar 63,6% dari total saham tersebut. Nah, dapat dilihat dari perkembangan tersebut, menurut saya perkembangan yang paling pesat yaitu terjadi pada lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah. Karena jumlah saham yang tumbuh itu sebesar 63,6% dari tahun 2011 yang hanya sebesar 227 saham kini menjadi 451 saham. Dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat itu menurut saya dari usaha unit syariah atau US, karena masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali usaha-usaha perorangan yang mengalami kemerosotan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang mengalami perkembangan yang paling pesat adalah pasar modal syariah, dan yang mengalami keterlambatan berkembang yaitu usaha unit syariah. Mungkin itu saja jawaban dari jawaban UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.